sebagian besar ya pengurus DPW dan DPD untuk mencalonkan kembali Bang Zulkifli Hasan menjadi calon ketua umum. Kalau mau berjuang secara politik, masuk Partai Amanat Nasional, karena Partai Amanat Nasional ini adalah partainya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi setelah cukup lama tidak ada Pansos Podcast di Pan TV. Akhirnya saya diundang kembali bermain ke rumah Pan. Kali ini agak berbeda dari biasanya. Kenapa saya bilang berbeda? Karena biasanya itu kan kenalannya sama teman-teman caleg waktu itu kan ya, caleg-caleg yang artis-artis gitu. Kali ini saya ditemani langsung sama Mas Viva Yoga Mauladi, sebagai wakil ketua umum. Betul ya Mas ya? Iya Mas Randy. Terima kasih diundang di podcastnya Mas Randy. Saya yang datang ini dari luar justru diundang. Mas Viva, sebagai anak muda, itu masih banyak banget yang skeptis sama yang namanya politik, terutama partai politik. Ini saya mewakili teman-teman netizen, membaca-baca di Instagram, di TikTok, kalau ngomongin soal politik itu, semua itu bilang, semuanya sama aja. Sebenarnya gini, seberapa perlu dan pentingnya partai politik di Indonesia, menurut Mas Viva? Bagi sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, wajib hukumnya harus ada partai politik. Kalau tidak ada partai politik, maka dia akan menjadi negara otoriter, negara totaliter, di mana kebebasan sama sekali akan dibungkam. Bahkan dalam sistem pemerintahan yang otoriter, yang totaliter, juga ada partai politik. Tetapi partai politiknya itu digunakan sebagai justifikasi, sebagai legitimasi politik bahwa pemerintahannya itu bertindak secara demokratis. Jadi, partai politik itu bagi demokrasi adalah hal prinsip yang tidak bisa ditinggalkan, ditiadakan. Tanpa kehidupan, tanpa adanya partai politik, maka tidak ada kehidupan demokrasi. Jadi demokrasi itu mensyaratkan harus ada yang namanya partai politik. Itu yang pertama ya. Biar teman-teman, saya tidak mengatakan adik-adik, teman-teman saja. Karena kita masih muda juga. Masih. Selisih 2 tahun lah, tuan saya lagi. 2 tahun plus lah. Nah, apa sih partai politik itu? Kan gitu. Ya. Jadi partai politik itu adalah lembaga demokrasi, sebuah organisasi ya yang dibentuk secara legal formal berdasarkan undang-undang, karena ada undang-undang partai politik yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi partai politik itu adalah institusi modern dalam sistem demokrasi yang menjadi mediator antara kepentingan rakyat dengan kepentingan dan kemauan negara atau pemerintah. Harus ada partai politik. Makanya dalam sistem pemerintahan demokrasi harus ada pemilihan umum. Pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil ya melalui partai politik, untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah yang mewakili daerah, dan memilih kepemimpinan nasional, presiden dan wakil presiden. Jadi sebenarnya pemilu itu adalah secara sosiologis pengejawantah dari kedaulatan rakyat, agar kedaulatan rakyat itu bisa dikembangkan, bisa ditampung, dan bisa difungsikan dalam sistem pemerintahan demokrasi modern.
Mengapa pemilu dengan memilih wakil-wakilnya melalui partai politik? Karena kita tidak bisa menerapkan sistem demokrasi secara langsung seperti pada zaman Yunani dulu, Mas Randy. Kalau dulu pada sistem demokrasi langsung, dengan jumlah penduduk yang sedikit, semua bisa berkumpul di alun-alun, ya sekian ratus ribu, untuk memutuskan kebijakan-kebijakan negara, kebijakan-kebijakan pemerintah. Oh, semuanya voting tuh kalau Voting, pada kalau dulu sekarang itu. kan nggak bisa dengan demokrasi secara langsung gitu. Makanya perlu memilih wakil-wakil rakyat. Nah, wakil-wakil rakyat itu dipilih melalui partai politik, ada calon legislatif ya kan sebagai representasi dari perwakilan rakyat untuk dikompetisikan melalui pemilu legislatif yang sudah berlangsung kemarin itu. Jadi rakyat memilih wakil-wakilnya melalui pemilu dalam rangka untuk menyerap aspirasi dan dapat memperjuangkan kepentingan rakyat di lembaga legislatif. Jadi itulah yang menjadi dasar kenapa politik itu bagian yang penting dan tidak bisa lepas dalam kehidupan manusia dari jabang bayi sampai akhir hayat. Seluruhnya itu pasti berkaitan dengan politik. Politik kan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, kebijakan-kebijakan negara. Nah, kebijakan dalam rangka untuk kesehatan gratis buat ibu yang hamil, memberikan makan gratis, memberikan minum susu gratis, memberikan pendidikan gratis, untuk pelayanan publik gratis, untuk pengurangan pajak, untuk peningkatan kekuatan UMKM. Jadi seluruhnya itu kan kebijakan-kebijakan dari negara, kebijakan-kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang menjadi bagian dari kebijakan politik. Dan Kalau kemudian diwakilkan oleh tadi itu ya, para wakil rakyat iya, yang wakil-wakil dipilih rakyat tadi. itu tugasnya adalah menyuarakan aspirasi rakyat dan memperjuangkan aspirasi itu menjadi program-program melalui dana APBN atau APBD. Jadi sebenarnya rakyat yang anggota DPR yang bagus itu adalah ketika dia tidak ada jarak dengan konstituennya, dengan rakyat yang diwakilinya. Betul. Dia tidak boleh ada jarak. Dia harus mampu menyerap aspirasi dari rakyat yang diwakilinya dan memperjuangkan aspirasi itu menjadi kebijakan publik, kebijakan daerah. Karena tidak seluruh, ini yang penting ini, tidak seluruh aspirasi rakyat itu bisa tertampung di program pemerintah melalui jalur musrenbang, musyawarah rencana pembangunan, mulai dari tingkat desa, musrenbang des, mulai terus naik ke atas, musrenbang cam, musrenbang kap, kabupaten kota, musrenbang prof, sampai musrenbang nasional. Ternyata tidak seluruh aspirasi rakyat itu tertampung oleh jalur pemerintah, maka menurut Undang-Undang MD3 itu disyaratkan bahwa untuk peningkatan aspirasi masyarakat agar bisa diperjuangkan oleh anggota DPR itu bisa melalui jalur di luar musrenbang cam, yaitu jalur DPR. Oke, berarti bagi anak-anak muda yang tadi aku bilang skeptis karena ya mungkin ya dalam kenyataannya praktiknya itu mungkin buat anak-anak muda melihat politik itu kotor, kok politik itu jahat gitu ya, karena kita kan melihatnya dari luar nih, kita nggak ngerti ininya gitu loh, apa yang terjadi di dalamnya. Satu-satunya cara ya untuk mengubah Indonesia menjadi ya kalau versinya kami ini ya, ke arah yang lebih baik ya harus masuk politik itu tadi atau bagaimana? Ya, masuk politik dan masuk Partai Amanat Nasional. Itu. Iya. Ya, itu menjadi syarat pokok. Kalau mau berjuang secara politik,
masuk Partai Amanat Nasional, karena Partai Amanat Nasional ini adalah partainya anak muda gitu. Karena politik itu sebagai sebuah wilayah dia bersifat netral, sama juga kayak wilayah ekonomi, wilayah budaya. Tergantung siapa yang memberikan tinta. Mau dikasih tinta merah, merah, dikasih tinta putih, putih, dikasih tinta hitam, hitam. Begitu juga dengan politik. Kalau politik dikasih warna hitam, dia akan menjadi jahat. Tapi kalau dikasih warna putih, akan penuh dengan kemuliaan, keberkahan, kedamaian, dan dapat memberikan manfaat buat masyarakat. Tentunya perjuangan politik itu memang berat. Tapi yang namanya perjuangan itu butuh pengorbanan. Tidak ada perjuangan yang tidak butuh pengorbanan. Kalau itu bukan namanya perjuangan, itu namanya istirahat namanya. Oh iya. Oke, tapi gini, aku sempet lah ngobrol-ngobrol obrolan warung kopi lah sama beberapa temen yang bilang akhirnya kayak, ya udah kalau emang kita merasa partai politik yang ada itu belum cukup mewakili kita, kenapa nggak kita bikin partai sendiri aja? Nah, pertanyaannya adalah bikin partai itu gimana sih? Susah nggak sih? Atau maksudnya ada syarat-syarat tertentu nggak? Bikin partai itu tidak semudah membuka warung kopi. Oke. Bikin partai itu tidak semudah kita membeli kacang di pasar. Ada syarat-syarat khusus yang harus dilalui, ya. Dari sisi peraturan perundang-undangan, satu, untuk membuat partai politik memang mudah. Hanya kumpulan dari 50 orang berkumpul bersatu, membentuk sebuah kesepakatan, kita mau mendirikan partai politik abal-abal, oke, gitu. Datang ke Menkumham, kemudian dari Menkumham keluar SK partai politik. Oke, pertama ya. Secara formal dia menjadi partai politik. Itu sudah jadi partai politik? Itu mudah, itu di undang-undang partai politiknya begitu. Persyaratannya menurut peraturan perundang-undangan partai politik. Yang kedua, yang susah itu adalah partai politik peserta pemilu. Jadi untuk apa membuat partai politik kalau tidak ikut pemilu? Kalau membuat partai politik tapi tidak ikut pemilu, ya bikin aja nonton bareng aja, nggak usah bikin partai politik, ya kan? Masih organisasi kelasnya berarti ya? Iya, bikin aja nobar-nobar begitu. Gitu. Jadi partai politik itu jadi ada dua syarat ya. Satu, syarat berdirinya partai politik tadi sudah saya jelaskan. Terus yang kedua, syarat partai politik menjadi peserta pemilu. Nah ini yang susah. Itu ya agak repot, agak berat ya. Misalnya satu, dari sisi kepengurusan dan struktur kepartaian harus ada di 100% provinsi, harus ada pengurusnya. Dua, harus ada 100% di setiap kabupaten kota. Itu harus ada pengurusnya. Turun dari provinsi. Yang ketiga, di setiap kecamatan, kalau tidak salah dalam satu kabupaten minimal 50% dari jumlah kecamatan itu harus ada struktur dan pengurus partai. Yang keempat, untuk anggota 1/1000, 1/1000. Jadi dalam 1000 DPT itu harus ada satu anggota partai itu. Menurut saya ini relatif longgar untuk saat ini. Bagi Partai Amanat Nasional longgar. Jadi kalau Partai Amanat Nasional itu menginginkan dalam setiap satu kabupaten ya 100% kecamatan itu harus ada struktur partainya. Itu targetnya. Nanti kalau ada revisi undang-undang mau kita targetkan ke sana. Nah, itu dari sisi peraturan perundang-undangan. Kemudian dari sisi wajah, profil, dan jati diri partai politik. Syarat-syarat partai politik yang modern, yang tidak abal-abal, ya, partai politik yang bonafit itu apa syaratnya?
menurut saya ada syarat-syarat yang harus dilalui. Jadi ini agak serius nih ya, biar kita semuanya mengerti dan memahami. Karena partai politik itu adalah salah satu lembaga modern dalam demokrasi yang menjadi syarat bagi terciptanya kehidupan demokrasi. Tadi sudah saya jelaskan, tanpa partai politik tidak ada demokrasi. Satu, partai politik itu harus didirikan oleh sebuah ideologi yang jelas. Ideologi. Di dalam undang-undang politik juga disebutkan ideologi itu pengertiannya adalah ciri khusus, yaitu nilai-nilai, prinsip dasar, Weltanschauung, ya, pandangan hidup partai itu yang berisikan nilai-nilai keyakinan yang diyakini sebagai pedoman, guidance bagi partai politik. Nah, partai politik apakah itu berasaskan nasional, sosialis, agama, dan lain sebagainya. Kalau PAN itu ideologinya jelas, partai nasionalis religius, gitu okay. Ya. Jadi harus jelas. Kalau kemudian tidak ada ideologi, itu nanti pasti hidupnya seumur jagung, menjadi partai yang pragmatis dan kemudian tidak ada arah dan visi perjuangan. Yang kedua, harus ada kaderisasi, karena partai itu akan dihidupkan, akan digerakkan oleh kader-kader yang memiliki jiwa perjuangan dan militansi yang kuat, menggerakkan mesin organisasi. Yang ketiga, harus memiliki program. Jadi rakyat harus merasakan program-program partai yang bisa memberikan manfaat pada dia. Jadi nanti pasti akan ada kedekatan antara partai politik dengan rakyat yang diwakili. Yang keempat, harus memiliki uang. Harus memiliki uang. Tidak boleh omon-omon aja. Gitu. Harus ada dana untuk partai politik. Bagi partai politik yang lolos parliamentary threshold di Senayan, itu di undang-undangnya, menurut peraturan partai itu, mendapatkan subsidi dari pemerintah, satu suara diberikan subsidi Rp1.000. Satu suara Rp1.000. Gitu. Dulu di KPK dan beberapa LSM, penggiat demokrasi dan pemilu seperti siapa namanya, saya lupa namanya itu. Jadi malah merekomendasikan masih kurang. Angkanya masih kurang. Jadi minimal ya 10% lah. Karena sekarang ini dengan subsidi satu suara 1.000%, itu dari total untuk penggunaan alokasi anggaran, operasional, program dan kegiatan internal partai politik itu hanya mampu mencukupi 0,3% saja. 0,3% dari subsidi yang dibayarkan pemerintah. 0,3% dari kebutuhan partai politik. 0,3%. Ya buat ya orang yang di luar kan berpikir bahwa dari penelitian dari Perludem menyatakan 0,3%. Ya karena orang yang di luar tuh berpikirnya bahwa jadi partai ya enak, orang dibiayai negara. Iya, cuman memang dibiayai negara, disubsidi ya. Subsidi ya. Tapi subsidi negara itu hanya mampu untuk mengcover 0,3% dari seluruh kebutuhan operasional, program, pelatihan, dan kebutuhan partai politik untuk kaderisasi dan lain sebagainya. Hanya 0,3. Makanya dari KPK dulu mengusulkan ya dihitung aja 10% gitu dari seluruh total kebutuhan partai politik. Waktu pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu, kami punya 2 tim ya yang akan yang mengkaji tentang revisi Undang-Undang Pemilu itu. Saya bagian tim di Meksiko. Pada waktu itu terjadi perubahan kebijakan negara yang namanya subsidi kepada partai politik diberikan sebanyak 30% dari kebutuhan. 30%. Itu sudah terjadi di Meksiko. Dan setelah ada kebijakan itu, pemilu, maka terjadi perubahan struktur kekuasaan gitu. Jadi yang lebih relatif, lebih bagus, lebih kondusif, lebih demokratis. Terus yang di Jerman itu
kita melihat soal e-voting. Dulu di Jerman ada e-voting, terus kembali lagi seperti Indonesia mencoblos secara manual. Oh, pernah mereka coba Pernah e-voting mereka coba, ternyata di dalamnya juga ada rekayasa teknologi, ada manipulasi, sehingga mereka kembali lagi seperti Indonesia mencoblos secara manual. Jadi sebenarnya soal pemilu, setiap negara itu memiliki ciri khas sesuai dengan kultur politiknya. Baik itu penerapan soal parliamentary threshold, presidential threshold, dan lain-lain. Jadi itu ya. Jadi yang pertama tadi soal ideologi, kedua kaderisasi, yang ketiga program, yang keempat itu soal fulus, ya, soal fulus, no fulus mampus, gitu. Jadi, nah yang kelima ini yang penting harus ada kehidupan demokrasi di internal partai, karena partai politik itu salah satu fungsinya adalah mengembangkan proses demokrasi sebagai agen demokrasi, maka partai politik di internal partainya juga harus membangun proses demokrasi internal yang itu diukur dari proses pengambilan keputusan. Kalau di PAN kan jelas proses pengambilan keputusannya hierarkis. Yang tertinggi itu adalah Kongres, di bawah Kongres itu Rakernas, di bawah Rakernas itu rapat pleno, kemudian rapat harian dan seterusnya. Jadi pengambilan keputusan yang hierarkis ini menjadikan sebuah bukti bahwa suatu partai politik ini bisa berjalan untuk membangun demokrasi di internalnya apa tidak. Biasanya kan kalau ada keputusan tanpa ada rapat langsung diputus oleh pimpinan. Yeah. Nah, kalau di kami tidak seperti itu. Okay. Jadi proses demokrasi itu menjadi salah satu cermin bahwa setiap partai politik harus bertindak, berpikir, dan berperilaku demokratis. Oke, saya mau agak fokus ke poin 4 tadi tuh, soal biaya. Nah, kalau begitu biayanya dari mana? Yang 99,7 tadi, iya kan? Karena 0,3-nya tercover. Nah, berarti kan karena gini, kalau saya ngobrol sama teman-teman kader yang kemarin nih, yang caleg-caleg, mereka semuanya hampir seragam lah pembicaranya bahwa sudah harus selesai dulu dengan dirinya, baru terjun ke politik. Supaya di politik tidak cari uang. Begitu kan mereka bilangnya. Nah, sekarang saya jadi nanya, kalau begitu di politik selain tidak cari uang malah keluar uang dong, di partai terutama. Iya, jadi partai politik itu di Indonesia membiayai dirinya sendiri. Kalau hanya mengandalkan subsidi dari pemerintah ya pasti tidak akan cukup. Kalau di Partai Amanat Nasional ini sudah menjadi keputusan partai, peraturan partai yang menyatakan bahwa setiap anggota legislatif wajib untuk memberikan kontribusi sebesar 20% yang itu menjadi bagian dari kewajiban untuk dana saksi. Oh, itu sudah jadi peraturan tuh? Dari situ, terus okay. Kemudian juga ada dari anggota, dari pengurus yang mengeluarkan uangnya sendiri untuk program-program partai. Itu banyak juga kayak begitu. Karena di Undang-Undang Pemilu, partai politik tidak boleh mendirikan badan usaha milik partai. Tidak boleh. Waktu itu waktu menjadi anggota Pansus Undang-Undang Pemilu, terjadi perdebatan. Saya 2 kali menjadi anggota Pansus RUU Pemilu dan selalu menjadi perdebatan. Jadi bagaimana ini kita nih partai politik untuk membiayai ini? Kalau hanya mengandalkan subsidi pemerintah hanya 0,3% dari seluruh kebutuhan total kami partai tidak akan cukup gitu. Makanya kalau untuk memotong-motong kontribusi anggota legislatif juga tidak akan cukup. Ya, jadi ya memang dibutuhkan keseriusan, kesabaran, dan keikhlasan karena ide untuk badan usaha milik partai itu tidak akan bisa masuk ke undang-undang sampai sekarang.
Jadi gitu. partai nggak boleh nyari uang gitu ya, mendirikan badan usaha begitu maksudnya? Tidak boleh, tidak boleh itu. Ditolak di Undang-Undang Pemilu, tidak ada. Oke. Nah, berarti salah satu figur nih kalau bagi orang luar kan melihat salah satu figur paling menonjol kalau di partai itu kan ketua umumnya. Berarti ketua umum banyak keluar uang pribadi dong. Ya, saya mengetahui bagaimana perjuangan Ketua Umum PAN, Bang Zulkifli Hasan, di dalam menghidup-hidupi PAN dan bercita-cita untuk membesarkan Partai Amanat Nasional. Kebesaran sebuah partai itu kan pasti diukur dari seberapa besar jumlah kursi yang diperoleh di lembaga legislatif. Di bawah kepemimpinan Bang Zulkifli Hasan ini, alhamdulillah di pemilu 2024 kursi DPR RI naik dari 44 kursi menjadi 48 kursi. Ini ada proses MK, semoga saja kita sama-sama berdoa ada penambahan kursi lagi. Ini faktor lagu pan ini pasti. Pan selalu terdepan Itu gitu. salah satu strategi yang saya appreciate banget. Pan pasti ada harapan. Itu harus hafal itu. Sekarang masih hafal dong. Tapi saya baru keingat, berarti ini dong, apa namanya, ngomong-ngomong soal Pak Zul, periodenya berakhir tahun berapa nih? Karena udah 2 periode kan Pak Zul? Ya, jadi Bang Zulkifli Hasan itu terpilih di Kongres Bali tahun 2015. Kemudian terpilih kembali di Kongres Kendari tahun 2020. Nah, sampai 2025. Jadi menurut aturan nanti Kongres tahun 2025 gitu. Tapi kemarin ada wacana untuk sebagian besar ya pengurus DPW dan DPD untuk mencalonkan kembali Bang Zulkifli Hasan menjadi calon ketua umum. Saya rasa setelah saya baca-baca di ADRT, itu kan ADRT gini, pengertian ADRT dan peraturan partai. Wah, udah bawa contekan. Saya sudah bawa contekan. Udah bawa contekan. Ini ADRT hasil Kongres kelima di Kendari ya, yang menyatakan bahwa syarat pengurus partai, kepemimpinan kolektif, biar saya bacakan aja. Boleh. Masa bakti kepengurusan gitu, masa bakti kepengurusan selama 5 tahun, dan masa bakti ketua umum, DPP, ketua DPW, ketua DPD, dan ketua DPC sebanyak-banyaknya 2 periode. Nah, itu. Jadi memang kenapa dibatasi ini? Karena waktu era reformasi itu kan selalu ada pembatasan-pembatasan gitu. Jadi ini nanti menurut saya usulkan ini perlu dikaji kembali untuk ADRT, karena untuk kepemimpinan partai politik itu kan beda dengan kepemimpinan eksekutif gitu loh. Dulu pernah PAN di ADRT tahun periode pertama malah membatasi anggota DPR RI maksimal cuman boleh 2 kali. Oh, pernah dulu di ADRT. Tapi di peraturan pemerintah nggak ada kan? Tidak ada, di undang-undang tidak ada. Termasuk soal pembatasan ketua umum ini ada di aturan Di pemerintah. di undang-undang partai politik, di undang-undang pemilu, pembatasan masa jabatan ketua umum, apakah mau 2 kali, mau 3 kali, itu tidak diatur dan tidak ada. Karena itu adalah murni persoalan internal rumah tangga partai politik masing-masing. Tapi yang ingin saya katakan, dulu sampai anggota DPR RI pun diatur. Pernah diatur. Maksimal 2 kali gitu. Tapi kemudian kita rubah, karena gini loh, yang memilih itu kan rakyat, bukan partai. Betul. Jadi silakan saja rakyat itu memilih anggota legislatifnya. Mau dipilih 2 kali silakan, dipilih 3 kali silakan, dipilih 4 kali silakan. Kalau partai politiknya kalau anggota DPR incumbent-nya memiliki kinerja bagus, pasti akan dipilih gitu. Tapi kalau yang tidak juga akan jadi masalah kan. Nah,
Nah sekarang itu sudah kita rubah. Nah kemarin itu pembahasan waktu ADRT di steering committee di kongres PAN di Kendari itu kemarin ada dua pendapat. Ada pendapat yang pertama sebanyak-banyaknya 2 periode, dan pendapat yang kedua ya sudah tidak usah dibatasi karena ini kan kekuasaan bukan kekuasaan eksekutif gitu loh. Waktu itu saya mengusulkan udahlah nggak usah dibatasi kayak begitu, tapi saya kalah voting ya sudah nggak apa-apa. Toh dalam realitasnya sekarang ketua DPW, ketua DPD ada yang lebih dari 3 kali gitu. Oh, jadi di ketua umumnya nih paling atas ada aturan maksimal 2 kali, tapi justru di level Iya, DPW, DPD kan lebih dari 3 kali kan ada. itu Dan malah nggak ada tuh aturannya. Ya memang nggak ada. Kan harusnya kalau ADRT kan melanggar, tapi Iya. kan mereka itu menjadi kader yang sangat dibutuhkan oleh partai. Betul. Gitu loh. Jadi karena ini adalah menyangkut soal kepentingan dan kebutuhan partai politik, maka beberapa ketua DPW, beberapa ketua DPD itu menjabat lebih dari 2 periode. Tapi saya akan tegaskan lagi ini Mas, itu kan di anggaran dasar, anggaran rumah tangga, Iya. ya kan? Nah, ini ada peraturan partai hasil rakernas pertama PAN setelah kongres di Kendari. Kongres di Kendari itu merupakan sebuah kongres yang sangat luar biasa menurut saya karena saya ikut kongres dan ya begitulah ya suasana kongres yang Heboh ya. yang sangat heboh dan sangat radikal gitu ya. Udah jangan lagi ada. Kalau saya sih nonton dari berita aja ya waktu itu. Saya nonton di lapangan itu. Jangan ada lagi lah kayak begitu orang kita berpartai itu yang enjoy yang enak-enak sajalah gitu. Jadi karena ada suasana kebatinan yang sangat luar biasa itu, sehingga setelah kongres kan kita rakernas. Ya, setelah kita rakernas, Kongres Kendari itu adalah sebuah trase baru, sebuah perubahan baru, PAN baru yang ingin mengembalikan PAN sesuai dengan hito, jati diri, platform, dan garis-garis besar perjuangan partai. Jadi yang namanya ideologi PAN, platform PAN, garis-garis perjuangan PAN, sejak PAN berdiri 23 Agustus 98 sampai sekarang tidak pernah berubah. Jadi kita ingin untuk berpatokan lagi kepada ideologi, platform, dan garis-garis besar perjuangan PAN, dan kita ingin membangun PAN sesuai dengan suasana kebatinan para pendiri Partai Amanat Nasional. Ada 51 orang kalau tidak salah. Jadi di peraturan partai itu disebutkan bahwa yang dimaksud dengan masa bakti itu karena kita ingin membuat trase baru pasca Kongres Kendari yang begitu luar biasa dan sangat radikal itu. Makanya saya bacakan periode jabatan seorang ketua umum PAN, ketua DPW, ketua DPD, ketua DPC, dan ketua DPRT serta pengurus lainnya disebut sebagai dan dihitung sebagai periode pertama atau ke-1 untuk periode kepengurusan 2020-2025 sejak ditetapkannya ADRT PAN dalam Kongres 5 PAN di Kendari. Jadi ya kalau dihitung sebenarnya kalau Bang Zulkifli Hasan terpilih menjadi ketua umum ya sebenarnya itu periode kedua sebenarnya. Ini menurut dokumen partai yang resmi ya. Kalau menurut saya ini saya hanya membaca saja. Tapi menurut kami ya memang PAN membutuhkan sosok Bang Zulkifli Hasan lah gitu. Saat ini PAN sangat butuh Bang Zulkifli Hasan. Bang Zulkifli Hasan sebagai ketua umum PAN itu adalah sosok yang nasionalis, sosok yang religius, sosok pejuang ya, yang sangat ikhlas untuk membesarkan Partai Amanat Nasional dan betul-betul mencurahkan kehidupannya untuk Partai Amanat Nasional.
barangkali Bu Soraya tidak usah cemburu karena istri pertamanya PAN gitu. Gitu. Sudah sampai segitunya ya. Saya melihatnya kayak begitu. Mohon maaf Bu Soraya. Gitu. Tapi ya Bang Jul begitu karena istrinya yang sangat luar biasa untuk mendampingi perjuangan suaminya. Ya. Jadi ya untuk kongres tahun depan ini atau tahun ini bisa dipercepat, tidak ada masalah ya. Kita akan mendukung kembali Bang Yulki Frihasan untuk menjadi Ketua Umum PAN dengan periode 2025-2030 gitu. Oh, berarti begini, maaf nih aku coba meluruskan sedikit biar nggak bingung. Memang di ada ART-nya dibilang 2 periode maksimal gitu ya. Tapi tadi ada peraturan ya tadi ya, peraturan partai yang bilang bahwa periodenya itu baru periode 1 di tahun 2020-nya. Ya, ADRT 2 periode, tetapi di pengalaman empiris itu banyak juga ketua-ketua DPW yang lebih dari 2 periode, ada yang 4 periode juga ada. Ketua DPD juga sama. Karena apa? Partai itu membutuhkan mereka itu. Berarti gitu bisa loh. dibilang kalau lebih dari 2 Gitu. mereka kader berkualitas dong, Ya, sampai dipilih lagi kan. Iya, jadi partai membutuhkan itu. Jadi ini kan merupakan kesepakatan internal, ya kan. Kalau kesepakatan internal kan bisa dirubah di kongres. Tapi untuk penerjemahan dari ADRT itu setelah kongres di Kendari kita mengadakan rakernas dan hasil rakernasnya menyatakan begitu. Yang dimaksud dengan 1 periode itu ya adalah masa setelah kongres di Kendari itu dihitung 1 periode. Karena apa? Kita merasakan suasana kebatinan dari kongres yang heboh dan radikal itulah sehingga kita ingin membuat sebuah pandangan baru, terasa baru, kehidupan baru yang sesuai dengan platform, sesuai dengan garis-garis besar perjuangan partai dan ideologi partai, bahwa inilah PAN ini menjadi partai perjuangan dan menjadi milik bersama. Dan di bawah kepemimpinan Bang Yulki Frihasan kita merasakan bahwa nilai soliditas, kekompakan, kohesivitas dari pengurus itu begitu kuat ya, sehingga diterpa topan gelombang pun kita masih tetap bertahan dan bisa menambah kursi untuk DPR RI dari 44 ke 48. Oke. Nah, kalau begitu pertanyaan saya selanjutnya adalah kalau bagi anak muda yang mau masuk partai, syaratnya apa? Karena begini, apakah semuanya harus dari FISIP, gitu kan, ilmu politik gitu? Karena kalau saya lihat dari latar belakangnya Mas Viva sendiri kan, koreksi kalau salah ya, ilmu kedokteran hewan kuliahnya, benar atau enggak? Benar. Loh, kok bisa? Gitu, maksudnya kok bisa? Maksudnya gini, kalau anak muda nih jauh dari ilmu politik, mungkin bukan anak hubungan internasional gitu, bukan komunikasi, bisa nggak sih masuk politik sebenarnya? Loh, ya wajib dong. Karena di DPR itu seluruh sendi-sendi kehidupan negara kan ada di situ. Oh, oke. Ekonomi, sosial, budaya, teknik, kesehatan, maritim, perekonomian, pertanian, Industri kehutanan, kreatif industri juga ada, kreatif, ya. semuanya kan ada terbagi di Benar, komisi 1 sampai komisi 11. Jadi memang pada waktu itu juga saya merasakan ada persepsi yang kurang tepat kalau menurut saya. Ketika saya ujian tesis, saya dikritik sama dosen apa namanya itu ya, sama dosen penguji. Iya. Anda ini kok tidak fokus dalam hidupnya, kuliah di Fakultas Kedokteran Hewan. Kemudian kerjanya di tenaga ahli wakil ketua DPR RI. Pada waktu itu saya menjadi tenaga ahli di pimpinan DPR RI. Nah, terus mengambil di Magister Perencanaan Kebijakan Publik. Ini kan tidak nyambung. Jadi kemudian saya berpikir tidak salah juga persepsi yang kurang tepat itu. Saya bilang begini, ya karena DPR itu seperti kebun binatang, akhirnya butuh dokter hewan juga gitu.
Tapi kan itu kan omongan yang asal-asalan. Maksud saya di DPR itu seluruh sektor kehidupan manusia, seluruh sektor kehidupan bangsa dibicarakan dan diputuskan di DPR itu. Jadi kalau kemudian saya di kedokteran hewan ya di Komisi 4 di pertanian. Kalau yang FISIP ya mungkin apa di Komisi 1 hubungan internasional. Kalau dokter manusia dia di Komisi 9 ya kan ada Komisi 9-nya bermitra dengan Kementerian Kesehatan. Kemudian dia seorang dosen ya dia di Komisi 10 karena Komisi 10 bermitra dengan Kementerian Pendidikan. Jadi seluruh sektor itu ada semua dan dibicarakan di DPR. Kalau kemudian seorang mahasiswa jurusan apapun itu bisa, jurusan apapun, asal syaratnya satu, masuk partai politik dan itu PAN, dan yang kedua ikut pemilu sebagai caleg dan dipilih. Gitu. Jadi buat teman-teman di luar sana yang masih banyak nih yang bingung ya kan, ngapain gue kan anak motor misalnya gitu, tapi kan ternyata ada hak-hak yang mungkin komunitas motor yang bisa diperjuangkan, ya kan? Mungkin ada teman-teman seniman yang ngerasa ada hak-hak yang bisa diperjuangkan, ya salah satu caranya ya. Iya, kalau PAN politik. PAN kan sering diplesetkan sebagai partai artis nasional. Ya nggak apa-apa. Buktinya banyak artis di PAN yang menjadi anggota DPR. Dan di sana dia memperjuangkan dan terpilih lagi kemarin. Memperjuangkan kepentingan asosiasinya, kepentingan profesinya. Di partai politik itu tidak melihat apa background atau sumber profesinya. Karena seluruh profesi itu punya hak yang sama untuk menjadi pengurus anggota partai dan bisa nyalek. Apakah itu artis, dosen, akademisi, geng motor, asosiasi, organisasi, tokoh masyarakat, tokoh agama, seluruhnya bisa asal menjadi pengurus dan atau kader partai dan masuk menjadi caleg dan dipilih menjadi anggota DPR. Gitu. Siap, Mas Viva. Saya rasa ini momen yang tepat buat teman-teman karena kan kita udah selesai pemilu kemarin. Jadi ini perkenalan nih. Masih ada waktu 5 tahun lagi ya kan. Masuk dari sekarang kenalan dulu apakah sesuai atau tidak sama visi misi yang teman-teman perjuangkan. Bisa langsung main-main ke rumah PAN. Di sini saya beberapa kali ke sini ramah-ramah banget juga, ditanyanya juga. Ya udah mau ketemu siapa, dan itu menyenangkan Mas di sini tuh. Itu satu hal yang iya, saya kalau suka. sudah masuk di rumah PAN ini akan at home dan tidak akan keluar lagi. Aduh. Oke, kalau gitu Mas Viva sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya. Iya. Semoga yang polemik itu sempat ramai sih, saya sempat lihat mengenai 2-3 periode ini yang mau dibahas dapat soal Pak Zul tadi, itu sempat ramai, dan semoga lebih banyak anak-anak muda berkualitas yang akhirnya gabung partai politik terutama di PAN. Begitu ya. Jadi ya memang PAN membutuhkan kepemimpinan Bang Zulkifli Hasan ke depan agar bisa merawat demokrasi, bisa menambah kohesivitas sosial, bisa untuk menambah perjuangan bagi kami dalam proses untuk peningkatan kekuatan posisi politik PAN di dinamika sosial politik nasional. Siap kalau begitu. Mas Viva, sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih juga PAN sudah mengundang saya kembali di sini. Oke teman-teman, jangan lupa tungguin terus Pansos Podcast di PAN TV. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Foto dulu. Oke. Fotonya Mas Viva, dilepas aja ini ya. Sama.